Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-338 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Judul yang diberikan oleh Yuki Tabata Sensei dari Manga Black Clover chapter ke-338 ini adalah detail perjalanan di negeri asing. Dan di awal-awal halamannya kita langsung diperlihatkan dengan keterkejutan Asta. Terkejut lantaran mempertanyakan kenapa dirinya bisa sampai berada di kampung halamannya Yami. Ryuya melihat keterkejutan Asta tentunya sama sekali merasa tidak aneh. Pasalnya siapa yang tidak akan terkejut serta bingung setelah tiba-tiba berada di negeri orang. Oleh sebab itu untuk mereda keterkejutan serta membuat Asta santai, Ryuya mengalihkan pembicaraan dengan membahas masalah lain. Dan yang diucapkan oleh Shogun Negeri Matahari ini ialah tentang Lucius yang tidak akan melakukan apapun dalam jangka waktu dekat. Di chapter ini, Asta memang mempertanyakan mengenai arti seorang Shogun kepada Ryuya. Yang hal itu ia lakukan karena pada dasarnya Asta sangat asing dengan istilah tersebut. Dan Ryuya yang mendapat pertanyaan seperti itu terlihat sedikit bingung untuk menjelaskannya. Tapi sebagai perbandingan dia mengatakan kalau seorang Shogun itu mirip dengan Kaisar Sihir jika berada di Kerajaan Clover. Tentunya Asta sangat terkejut saat mengetahui kalau seorang Shogun itu mirip dengan Kaisar Sihir. Namun setelah mengetahui fakta itu ada satu hal yang menurutnya sangat aneh. Pasalnya menurut Asta, Ryuya tidak terlihat seperti orang kuat. Padahal dia merupakan seorang Shogun. Dan mendengar ucapan dari Asta itu, Ryuya sama sekali tidak marah. Malahan dia mengatakan kalau dirinya memanglah tidak sekuat itu. Dan yang marah setelah mendengar perkataan dari Asta adalah Ichika, wanita yang selama ini selalu di dekat Ryuya. Bahkan saking marahnya Ichika, dia sampai memperingatkan supaya Asta menjaga mulutnya dan jangan pernah menghina Ryuya lagi. Apalagi jika dirinya berada di sana. Melihat ketegangan yang terjadi antara Asta dengan Ichika, lagi-lagi Ryuya berusaha mengalihkan perhatian. Sebab menurutnya mungkin kalau ketegangan itu tidak segera dihentikan maka bisa membuat keadaan menjadi semakin kacau. Oleh sebab itulah Ryuya mengajak Asta untuk jalan-jalan ke kota. Supaya dapat menyegarkan pikirannya setelah terkejut karena terbangun di sebuah negeri asing. Ketika Asta jalan-jalan di kota negeri Matahari memang lumayan banyak kejadian yang menarik. Dan kejadian menarik pertama ialah saat Asta melihat aksi pertunjukan jalanan. Lantaran dalam pertunjukan itu diperlihatkan dua orang tengah mengeluarkan burung api serta burung air dari dalam sebuah gulungan. Apa yang dilakukan oleh kedua orang asing itu pastinya membuat Asta sangat terkejut. Soalnya dia heran kenapa orang negeri ini dapat mengeluarkan sihir tanpa grimoire, melainkan menggunakan sebuah gulungan. Dan di saat itulah Ryuya memberikan penjelasannya. Yang ternyata di negeri Matahari ini semua orang memang memakai gulungan seperti itu untuk menggunakan magi. Dan magi itu merupakan penamaan sihir di negeri Matahari ini. Itu berarti sekarang jelas sudah kalau di negeri Matahari tempat asal Yami juga ada sihir. Hanya saja di negeri ini mereka menamainya magi bukannya sihir atau kekuatan sihir. Dan juga untuk menggunakannya mereka tidak memerlukan grimoire melainkan memakai sebuah gulungan. Yang memberikan kejutan bagi Asta ketika dia jalan-jalan tentunya bukan hanya itu saja. Lantaran dia juga bisa menemukan sebuah makanan yang bernama momotatos yang sangat khas dengan desa Hage di mana dia dibesarkan. Yang hal itu pastinya membuatnya sangat bernostalgia. Namun saat Asta tengah bernostalgia dengan makanan yang dipegangnya, tiba-tiba dia melihat sepasang ibu dan anak yang sedang bergandengan tangan. Dan sepasang ibu serta anak itu membuat Asta teringat akan kenangannya dulu sewaktu masih kecil. Di mana dia juga pernah jalan-jalan bersama Sister Lily serta Yuno dengan bergandengan tangan. Yang hal itu tentunya membuatnya kembali bersedih. Pasalnya setelah melihat hal itu, Asta juga kembali mengingat saat Sister Lily yang berusaha membunuhnya. Ketika Ryuya melihat sepasang ibu dan anak itu, tiba-tiba dengan sedikit terkejut dia langsung menghampirinya. Dan mengejutkannya setelah itu bangunan di sampingnya meledak. Yang ternyata penyebabnya adalah karena ulah dari para bandit yang melakukan serangan. Dan akhirnya membuat semua orang kocar-kacir berlarian untuk menyelamatkan diri.
Pastinya Asta sangat terkejut ketika melihat Ryuya serta ibu dan anak itu terkena dampak dari ledakan. Tapi mengejutkannya, rupanya Ryuya selamat dan sama sekali tidak terluka. Malahan dia juga berhasil menyelamatkan sepasang ibu dan anak tersebut. Yang hal itu tentunya lagi-lagi membuat Asta tercengang. Pasalnya walau kelihatannya Ryuya melakukannya tanpa disengaja, sebenarnya sang shogun negeri matahari ini sangat sengaja melakukan hal itu. Karena kalau tidak disengaja, tidak mungkin Ryuya tanpa alasan tiba-tiba menghampiri sepasang ibu dan anak tersebut. Dan kemungkinan besarnya sebelum para bandit menyerang, Ryuya sudah melihatnya dengan kemampuan mata kanannya. Makanya untuk menanggulinya, dia terlebih dulu menghampiri sepasang ibu dan anak itu supaya mereka dapat terhindar dari dampak ledakan. Ketika melihat Ryuya, para bandit memang terlihat sama sekali tidak terkejut ataupun takut. Padahal dia merupakan shogun di negeri matahari. Yang itu membuktikan kalau Ryuya sama sekali tidak terkenal. Bahkan jangankan para bandit, lantaran sepertinya kebanyakan warga kota juga tidak mengenali Ryuya sebagai seorang shogun. Makanya para warga bersikap sangat biasa saat melihatnya. Akan tetapi yang mengejutkannya terjadi setelah itu. Sebab di manga Black Clover chapter ke-338 ini, Ryuya mengungkap kalau dirinya sama sekali tidak mempunyai kekuatan magi atau sihir. Dan terungkapnya fakta ini tentunya sangatlah mengejutkan. Soalnya siapa yang menyangka kalau ternyata ada juga orang tanpa kekuatan magi atau sihir di dunia Black Clover selain Asta. Apalagi orang itu merupakan sosok yang penting bergelar shogun. Yang itu berarti sosok Ryuya bisa dijadikan panutan bagi Asta. Karena Ryuya yang tidak mempunyai kekuatan magi atau sihir ternyata juga dapat menjadi seorang shogun yang posisinya mirip dengan kaisar sihir. Jadi Asta yang tidak mempunyai sihir seharusnya juga bisa menggapai impiannya untuk menjadi seorang kaisar sihir. Sama seperti Ryuya. Bisa dibilang terungkapnya fakta jika Ryuya tidak mempunyai kekuatan magi atau sihir adalah hal yang mengejutkan. Namun harusnya bukan hanya itu saja kejadian menarik serta mengejutkan yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-338 ini. Soalnya setelah para bandit muncul, Ryuya malah menyerahkan masalah itu kepada Ichika. Dan para bandit tentunya menertawakan keputusan Ryuya yang menyuruh seorang wanita untuk menghadapi mereka semua. Dan disinilah kejadian menariknya terjadi. Sebab Ichika yang tengah marah langsung mengeluarkan kekuatannya. Yang akibatnya keempat bandit tersebut seketika berhasil dikalahkan dengan sangat cepat. Saat Ichika mengeluarkan kekuatannya memang terlihat muncul kilatan-kilatan cahaya dari dalam tubuhnya. Yang hal itu membuatnya menjadi semakin cepat serta kuat. Buktinya saking cepatnya serangan Ichika adalah dengan munculnya beberapa bayangan ketika dia menyerang para bandit. Akan tetapi menariknya ternyata saat Ichika menggunakan tekniknya itu, menurut Asta untuk sesaat dia merasa ki-nya bertambah besar sebanyak 10 kali lipat. Dan dari tubuh Ichika juga keluar sebuah kegelapan. Untuk sekarang kita memang masih belum tahu teknik apa yang dia gunakan sampai membuat ki-nya bertambah besar sebanyak 10 kali lipat. Namun yang jelas kalau masalah kegelapan yang keluar dari tubuh Ichika, kita bisa menebak kalau dia kemungkinan juga mempunyai sihir kegelapan seperti Yami. Yang hal itu sebenarnya tidaklah aneh. Lantaran sampai sejauh ini kebanyakan orang yang bersaudara akan mempunyai kekuatan sihir yang sama atau mirip. Contohnya seperti Mereoleona, Fuegoleon, serta Leopold. Di mana mereka bertiga sama-sama mempunyai sihir api. Dan contoh lainnya berasal dari keluarga Silva, yakni Nozel, Solid, Nebra, serta Noel. Di mana mereka berempat walaupun sihirnya tidak identik, tapi bisa dibilang sihir mereka mempunyai karakteristik sama. Sama-sama berasal dari air. Jadi tidak aneh kalau Ichika mempunyai sihir kegelapan juga yang sama dengan kakaknya, yakni Yami Sukehiro. Setelah para bandit berhasil dikalahkan, barulah para warga menyadari siapa sebenarnya Ichika. Yang ternyata Ichika merupakan salah satu dari kelompok kesatria bernama Seven Ryuzen. Namun yang mengejutkannya, Ichika bukan terkenal dengan namanya sendiri, karena dia dikenal dengan panggilan Yami Dono. Alasan kenapa Ichika dikenal sebagai Yami memanglah belum bisa kita ketahui. Namun kalau menurut saya mungkin alasannya adalah karena supaya dia bisa terus mengenang sosok kakaknya tersebut. Atau mungkin agar nama kakaknya tidak dilupakan oleh para warga negeri matahari.
Dan kalau kedua hal itu benar, maka bisa dibilang kalau Ichika sebenarnya sangat menyayangi Yami. Sebab jika tidak, dia tidak akan menggunakan nama Yami. Dan jika benar alasan dia menggunakan nama Yami agar nama kakaknya itu tidak dilupakan oleh para warga negeri Matahari, kemungkinan sebenarnya Yami juga merupakan orang penting atau bahkan mungkin juga seorang pahlawan. Makanya Ichika menggunakan nama Yami supaya nama kakaknya itu tidak dilupakan walaupun ia telah hilang dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau menurut kalian, apakah kira-kira alasan Ichika kenapa bisa dikenal dengan panggilan Yami? Jika memiliki pendapat, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Asta yang mendengar kalau Ichika menggunakan nama Yami pastinya sangat terkejut. Namun sebelum dia sempat mengajukan pendapat, terlebih dulu kepalanya dicengkram oleh Ichika. Dan kejadian ini sudah sangat sering sekali kita lihat, di mana kepala Asta dicengkram oleh Yami. Jadi bisa dibilang kalau kakak beradik ini sama-sama suka mencengkram kepala orang dikala sedang kesal. Ketika melihat Ichika mencengkram kepala Asta, bukannya menolong Ryuya malah menertawakannya. Akan tetapi setelah itu dia menyarankan kepada Asta supaya dia berlatih dengan para Seven Ryuzen kalau ingin jadi lebih kuat. Itu artinya Ryuya menyuruh Asta untuk berlatih dengan 7 orang yang salah satunya adalah Ichika. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Ichika mau melatih Asta? Karena di chapter ini saja Ichika secara langsung sudah mengatakan kalau dirinya sangat membenci pria seperti Asta. Dan kira-kira pelatihan apakah yang akan diberikan oleh Seven Ryuzen? Apakah mungkin Asta akan dilatih cara menggunakan kekuatan yang sama seperti yang dilakukan Ichika? Atau mungkin Asta akan diberi pelatihan lain? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Soalnya setelah Ryuya menyarankan agar Asta berlatih dengan Seven Ryuzen, manga Black Clover memanglah harus berakhir. Jadi untuk mengetahuinya yang kita bisa hanyalah dengan menunggu kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-338 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan membuat konten semakin menarik lagi ataupun dibuat sebagai referensi perdebatan.